Saya tidak tahu sejak kapan perjuangan di negeri ini diartikan sebagai ajang menebar tuduhan tanpa bukti. Setiap kali ada yang berbicara lantang mengaku berjuang demi kebenaran, saya justru bertanya, kebenaran yang mana? Karena terlalu sering yang disebut perjuangan hanyalah topeng dari kebencian yang dibungkus dengan cerita dramatis. Mobil dirusak, diintimidasi, bahkan diancam. Semua seolah dibuat untuk menarik simpati, tapi ketika diperiksa lebih dalam, tidak ada satupun bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk itu, sebelum kita menanggapi lebih jauh, mari kita lihat dulu video berikut ini. Ini orang Bali gini ya. Jadi kalau kalian yang merasa bahwa kami jauh bang, ya saya juga jauh ke sini, ya kan, ke Jakarta juga jauh, butuh ongkos segala macam. Ya ini memang perjuangan dan tidak ada bohir sama sekali sampai detik ini ya, 1 rupiah pun tidak ada. Oke, terkait dengan tadi intimidasi ya yang dialami rekan-rekan di Solo ya terkait dengan adanya 100 orang massa yang dibayar, itu memang resiko perjuangan. Dan saya dapat info dari domisili saya bahwa ada 3 orang yang mencari saya, ya, 3 orang mencari saya, nggak tahu maksudnya apa, ya, karena sebelumnya saya sudah 3 kali mobil saya dirusak, ya, pertama kaca kiri depan, yang kedua kaca kanan dan kaca tengah, dan ban kanan, ya, ban kanan depan belakang disobek, dan yang ketiga kaca depan. Jadi itu memang bagian dari perjuangan. Tapi apakah itu membuat kita menjadi pengecut? No. Ya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang memberitahu saya info A1 katanya, Bang Rismon akan dimunirkan. Ya terserah. Ya. Bagi saya hidup hari ini bisa bernapas, besok bangun pagi masih bisa bernapas, itu sudah karunia, sudah gift, sudah hadiah. Ya. Berikutnya ya di sini kita jelaskan lagi kenapa sih tema kita makzulkan Gibran adili Jokowi. Kalau adili Jokowi sudah jelas ya. Makzulkan Gibran itu Gibrannya dulu dimakzulkan, baru Jokowi bisa diadili. Jangan dibalik kalau menurut saya ya. Makzulkan dulu Gibran. Kenapa? Makzulkan Gibran itu gampang. Tinggal political will dari Pak Prabowo Subianto aja kok. Ya, karena memang kami sudah mendatangi Ditjen Dikdasmen, sekretarisnya saat ini, Dr. Eko Susanto. Memang Gibran nggak lulus SMA, Gibran nggak punya ijazah SMA. Ya, kalau dari pihak seberang mengatakan itu kan mereka sudah S1. Halo, pendidikan itu sekuensial, berurutan. Kalau SD-mu kos bodong, maka SMP sampai ke atas itu bodong. Itu pendidikan. Kalau Anda menipu SMP, maka SMA dan lainnya itu bodong. Ya. Jadi kalau SMA nggak lulus, maka sarjananya dari MDAS juga bodong. Memang Gibran nggak lulus SMA, hanya sampai kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School. Itu terkonfirmasi di Ditjen Dikdasmen, hanya mereka tidak berani konferensi pers di luar mengatakan yang sebenarnya lewat mulut mereka kepada media ataupun wartawan. Ya, jadi harus lewat mulut saya, ya, mulutnya Pak Rosuryo, Bu Tifa, Bu Kurnia, ya, Bang Jamahda Girsang. Tapi itulah yang kami dengar. Tidak kami kurang-kurangi dan tidak kami tambah-tambahin. Dia hanya memiliki satu raport 1 tahun. Sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Ditjen Dikdasmen adalah raport 3 tahun. Jadi ini sebenarnya Pak Prabowo Subianto saya yakin sudah tahu. Cuma pekerjaan Pak Prabowo Subianto akan lebih ringan ketika kami expose ini, ya, ketika kita desak, ya, saya yakin Pak Prabowo Subianto juga menunggu pergerakan rakyat. Seberapa besar sih keinginan rakyat untuk Gibran ini diturunkan? Ya ayo kita bersama-sama. Bagaimana? Tentang perjuangan, tentang mobil yang dirusak, bahkan tentang ancaman yang katanya datang dari 3 orang misterius. Tapi mari kita jujur, perjuangan yang sejati tidak diukur dari seberapa sering seseorang merasa terintimidasi,
melainkan dari seberapa jujur ia memegang fakta dan tanggung jawab moral terhadap kebenaran yang ia sebarkan. Ketika seseorang terus mengulang narasi tidak ada bohir, tidak ada uang sepeser pun, saya justru mulai bertanya, mengapa harus ditekankan berulang kali? Karena dalam setiap gerakan yang benar-benar lahir dari nurani, pembenaran seperti itu tidak diperlukan. Kebenaran akan berbicara sendiri melalui sikap, bukan slogan. Dan kemudian muncul klaim yang jauh lebih serius. Tuduhan bahwa Gibran tidak lulus SMA, bahwa ijazahnya bodong, dan bahwa ada pejabat di Kemendikbud yang katanya tidak berani bicara. Klaim semacam ini bukan perjuangan, tapi spekulasi yang membahayakan integritas seseorang tanpa dasar bukti yang sah. Kalau memang benar ada bukti resmi, silahkan tunjukkan surat tertulis, dokumen autentik, bukan hanya kata orang dalam atau info A1. Saya melihat narasi seperti ini lebih mirip upaya menggiring opini publik dengan cara menanamkan keraguan dan kemarahan terhadap pihak tertentu. Padahal di negeri ini, semua tuduhan tentang dokumen pendidikan, apalagi menyangkut pejabat negara, bisa diverifikasi dengan mudah melalui jalur hukum dan lembaga resmi, bukan dengan orasi emosional yang mencampur antara duka pribadi dan teori konspirasi. Yang saya sayangkan, perjuangan yang katanya demi rakyat justru dijalankan dengan menebar tuduhan tanpa tanggung jawab. Kalau benar ingin menegakkan keadilan, maka harus dimulai dari kejujuran dan etika, bukan dari kebencian dan asumsi. Saya tidak menafikan bahwa setiap orang punya hak untuk bersuara, tapi suara itu akan kehilangan maknanya jika hanya dijadikan alat menyerang dan menipu publik. Karena dalam politik, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang, tapi oleh siapa yang paling berpegang pada data dan akal sehat. Dan kalau perjuangan yang diklaim itu hanya menghasilkan fitnah, ancaman, dan kebohongan, maka itu bukan perjuangan, itu provokasi.